Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Alan yang bertanya, jadi, apakah benar Putri Mahkota telah membangkitkan pangeran kedua sebagai undead? Mendengarnya, ayahnya membenarkannya, dan kamu pasti sudah mendengarnya dari Dian kan? Alan membalas, iya, tapi aku masih tidak mengerti, kenapa ayah tidak langsung menanganinya sendiri? Ayahnya menjawab, ya, aku tidak tega menghabisi seorang anak yang bahkan belum sempat melihat cahaya dunia. Dan saat aku kebingungan untuk memutuskan apa yang harus aku lakukan dengan anak undead itu, selama beberapa hari, ada seorang Grand Priest yang datang untuk membantuku. Saat itu ia menawarkan diri sebagai orang yang akan menghabisi nyawa anak undead ini, namun aku malah membentaknya, padahal niatnya baik, dan ia juga berniat untuk pensiun setelah melakukan tugas terakhir ini. Tapi akulah yang seharusnya menyelesaikannya sendiri. Namun sebagai manusia biasa, yang masih memiliki perasaan kuat sebagai seorang ayah, aku tidak kuat jika harus melihatnya meninggal di pangkuanku, jadi kuputuskan untuk memberikan tugas itu kepada Grand Priest itu. Dan dengan begitu, anak itu harus kehilangan kehidupan yang dengan susah payah ia dapatkan. Lalu setelah kejadian itu, aku sering mengunjungi kuburannya sendirian untuk berdoa, dan aku pikir semuanya sudah selesai. Sampai di waktu itu, 10 tahun yang lalu, saat itu juga sedang terjadi konflik dengan kerajaan Aslan. Jadi, sebelum melakukan upacara suksesi Holy Emperor, kami pergi untuk menumpas para bandit Aslan. Namun sesampainya kami di sana, kami melihat para bandit yang sudah dibantai oleh seseorang yang bersamaan dengan ratusan warga yang ada di sana, yang ditumpuk menjadi seperti gunung mayat. Dan saat itu kami juga melihat seseorang anak kecil yang sedang memakan mayat-mayat itu. Namun saat kami mendekat, anak itu tiba-tiba saja menoleh dan memanggilku sebagai ayahnya. Namun, saat aku sedang kebingungan, tiba-tiba saja, anak itu kembali berkata, ayah jahat sekali, bahkan sampai tidak mengingatku setelah meninggalkanku. Ah, ayah kau sudah keterlaluan, karena ayah, semua Holy Knight harus mati dan seketika muncul sebuah mulut yang sangat besar dari bawah tanah yang membuat semua Holy Knight terjebak. Lalu sembari menghindari serangan itu, aku berujar di dalam hati, dia vampir. Namun lebih dari itu, ia bukan hanya orang tua vampir, melainkan seorang progenitor. Namun saat anak itu ingin mengucapkan sesuatu, aku langsung menyuruhnya untuk diam sembari menebaskan pedangku kepadanya. Tapi saat tubuhnya sudah terbelah menjadi dua, ia berkata, ayah jahat sekali. Bahkan aku tidak menyangka ayah akan menghabisiku untuk kedua kalinya. Jadi, apa ayah sekarang masih tidak tahu siapa aku sebenarnya? Ayah aku ini Rufel. Hal itu pun seketika mengejutkanku, karena bahkan bekas luka dari tali pusar yang melilit lehernya masih ada, jadi itu jelas-jelas Rufel. Dan ia telah kembali sebagai seorang progenitor, vampir. Jadi setelah aku melihat kecepatan evolusinya, aku menduga ia telah berkembang. Sejak ia masuk ke dalam kuburannya, lalu ada seseorang yang mengubah anak itu menjadi vampir. Mendengarnya, Alan berujar di dalam hati, hal ini mengingatkanku kepada Count, vampir yang menyerang Lonia, yang dimana ia langsung berevolusi dengan mengumpulkan kekuatan magis dari tengkorak Amon. Jadi dengan begitu, sangat mungkin untuk secara artifisial mengembangkan target. Lalu, ayahnya melanjutkan. Jadi setelah itu aku mencari Grand Priest yang sebelumnya bertugas untuk menguburkan Rufel, tetapi ia telah menghilang entah kemana. Jadi, ia mungkin telah dihabisi untuk menutupi insiden itu, dan setelah itu, aku mengabaikan upacara suksesi Holy Emperor, lalu memutuskan untuk mencari jejak vampir itu. Dan ketika aku mendengar berita tentang Yulichia, aku memutuskan mengunjungi istana kekaisaran untuk menghormatinya. Lalu saat itu aku juga melihat Luan yang terbaring di ranjang. Dan aku menyadari bahwa kutukan yang dideritanya memancarkan kekuatan magis yang sangat mirip dengan pangeran kedua Rufel dan keluarga Count Pomor yang kau sebutkan itu. Pasti membantunya untuk menyusup ke dalam istana. Jadi dengan begitu aku harus menemukan pangeran kedua untuk menghilangkan kutukan itu. Mendengarnya, Alan bertanya kepada ayahnya, kenapa tidak memberitahukan hal ini kepada keluarga istana Holy Empire? Ayahnya menjawab bahwa dari semua tempat, Yulichia dihabisi di istana kekaisaran. Jadi aku tidak bisa mempercayai siapapun
dan mengingat betapa gentingnya situasi saat itu. Jadi bagaimana mungkin aku meminta bantuan ketika pangeran kedua telah menjadi vampir? Jika Grand Priest yang menguburkan Ruffle juga ikut terlibat, itu mungkin akan menjadi bencana. Jadi dengan begitu, aku memutuskan untuk lebih baik bertindak sendirian. Tapi saat aku mengetahui bahwa pengkhianat itu adalah Rose, ujarnya sembari mengepalkan tangannya. Mendengarnya, Alan bertanya, apakah ayah benar-benar tidak mengetahuinya? Ayahnya menjawab bahwa jika ia sudah mengetahuinya dari awal, ia pasti sudah bertindak lebih dulu hingga membuatnya memohon di depan makam Yulicia. Lalu setelah memberikan rasa sakit yang lebih buruk dari kematian, tapi apa gunanya melakukan itu sekarang? Dan yang aku khawatirkan adalah Ruffle. Lalu Alan mengatakan bahwa ia menduga bahwa putri mahkota hanyalah dimanfaatkan untuk kepentingan seseorang. Mendengarnya, ayahnya membalas, ya aku juga berpikir seperti itu, dan aku telah belajar sesuatu saat mengejar para vampir yang dimana mereka ingin membangun kerajaan mereka sendiri. Lalu mereka juga ingin memelihara manusia sebagai hewan ternak dan membangun tembok yang tinggi. Namun, Kekaisaran Holy Empire berpikir bahwa mereka telah berhasil mengusir para vampir, tapi sebenarnya itu tidak benar. Dan lihatlah ini adalah peta yang menunjukkan habitat para vampir. Jadi sekarang kita tidak berbeda dari mangsa yang terjebak di dalam jaring laba-laba, dan pemimpin mereka telah mulai bergerak secara sistematis. Sang Raja Vampir, Raja Vladimir, yang dimana ia berniat untuk mengakhiri hubungan buruk yang telah berlangsung lama dengan Kekaisaran Holy Empire, dengan cara melakukan invasi vampir yang akan segera dimulai. Seketika hal itu membuat ekspresi Alan menjadi menegang. Lalu Sin berpindah ke sebuah ruangan yang terdengar suara rakyat yang sedang dibungkam oleh seorang monster yang ada di depannya. Terlihat ia yang sedang duduk di tengah sebuah lingkaran sihir. Hal itu membuat orang itu meronta-ronta ingin dilepaskan, namun tiba-tiba saja kepalanya meledak hingga memuncratkan darah kemana-mana. Lalu orang-orang yang melihat adegan itu menjadi mual, dan mereka mengetahui bahwa nasib mereka pasti akan sama seperti orang sebelumnya. Namun tiba-tiba saja, makhluk itu menjadi kesal karena lagi dan lagi percobaannya gagal. Padahal itu adalah eksperimen warp ke-3001 yang telah ia lakukan, tapi kenapa tetap saja gagal? Yang membuat bahan-bahan priestku yang berharga menjadi sia-sia. Ditambah lagi, Rahama yang sudah mati, sesuka hatinya, dan pangeran ketiga, serta putri mahkota yang telah memenuhi tujuan mereka. Namun kenapa tidak ada yang berjalan sesuai dengan keinginanku? Dasar manusia-manusia tak berguna ini. Namun tiba-tiba saja, seseorang yang berjalan mendekatinya berkata, pangeran ketiga tertangkap. Jadi, bolehkah aku mengambilnya? Mendengarnya membuat makhluk itu sedikit terkejut dan menoleh. Lalu orang yang baru datang itu kembali berkata, kebetulan aku juga sedang membutuhkan tubuh baru. Makhluk itu bertanya, apakah ini sudah saatnya untukmu berganti tubuh? Dan jika kamu mau, lakukanlah sesukamu. Lagi pula tubuh itu akan sangat cocok untukmu. Karena itu adalah tubuh milik adikmu. Tapi untuk sementara waktu, aku akan memberimu tubuh lain untuk digunakan sampai kita bisa mendapatkan tubuh pangeran ketiga. Hei, kenapa kau tidak menjawabku? Namun saat ia melihat ke belakang, ternyata pangeran kedua sudah menghilang dari sana yang seketika membuatnya sangat kesal dan berkata, inilah alasan kenapa anak-anak tak boleh menjadi vampir. Karena mereka yang masih memiliki pemikiran seperti anak kecil, jika saja aku diperbolehkan untuk menghabisinya, tapi karena kemurahan hati raja aku tidak bisa melakukannya. Atau haruskah aku melampiaskan kekesalanku kepada salah satu spesimen ini? Sepertinya itu akan sangat disayangkan. Jadi lebih baik aku sekarang pergi ke Aslan. Namun di sisi lain, Alan tiba-tiba saja merasakan sesuatu. Lalu ayahnya yang melihat Alan bersikap aneh. Ia bertanya, ada apa? Alan pun mengatakan bahwa ia mencium aroma vampir. Namun tiba-tiba saja, Oscar berbicara bahwa para vampir telah menyerang. Mendengarnya, membuat ayahnya kebingungan. Karena bagaimana bisa, Alan langsung mengetahuinya, padahal mereka berdua hanya sedang duduk di sini. Tapi dengan ragu-ragu, Alan berkata itu, cuma firasatku, jadi mari kita bicarakan ini lain kali saja. Mendengarnya ayahnya merasa cemas karena Alan yang belum sembuh sepenuhnya. Ia pun berkata, astaga Alan, kau harus beristirahat, karena kau belum sepenuhnya pulih. Jadi biarkan aku saja yang mengurus ini. Mendengarnya, Alan berpikir bahwa ternyata ayahnya memang bisa diandalkan, dan ia benar-benar seorang putra mahkota. Lalu dengan sangat percaya diri, ayahnya mengatakan bahwa
Dalam memenggal kepala vampir kau bisa mengandalkanku. Jadi tunggulah, karena aku akan segera kembali. Alan mengiyakannya. Lalu saat ia sedang terdiam, ia mendengar suara tangisan Ruffle dari kamar. Namun Alan berujar di dalam hati, ya saat ini sepertinya tidak ada kata-kata yang bisa menghiburnya, jadi lebih baik aku membiarkannya sendirian. Tapi tiba-tiba saja Alan teralihkan saat melihat seorang anak kecil yang berlari-lari sendirian di luar sana, yang membuat Alan kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan oleh anak kecil itu. Namun tiba-tiba saja sistem menampilkan panel status anak itu yang ternyata adalah Ruffle Alphals, umur tidak diketahui, memiliki trait daging membusuk, vampir asli, kekuatan sihir luar biasa, daya pikat, kejam. Lalu Alan yang membaca hal itu menjadi terkejut, karena bagaimana bisa Ruffle tiba-tiba saja muncul di sini. Kemudian scene berpindah ke Tina yang sedang berjalan-jalan bersama Charlotte dan Diane. Lalu Charlotte memintanya untuk segera berevakuasi, dan kami akan mengawalmu ke tempat yang aman. Namun Tina tiba-tiba saja merasakan bahwa ada makhluk asing di sekitar sana. Mendengarnya, Diane bertanya, "Apakah kau bisa merasakan keberadaan vampir?" Lalu Tina menjelaskan bahwa tidak begitu, karena para spirit yang berkumpul di pohon dunia tampak sedang ketakutan. Jadi aku merasakan ada makhluk yang berbahaya. Mendengarnya, Diane dan Charlotte saling melirik, lalu Diane meminta Tina untuk mengarahkan mereka ke tempat yang menurutmu berbahaya. Tina pun mengiyakannya. Lalu mereka pun berjalan menuju lokasi yang dirasa berbahaya itu. Dan sampainya di sana, mereka melihat seorang anak kecil yang ternyata adalah pangeran kedua, dan saat pangeran kedua melihat ke arah mereka, ia bersyukur karena ternyata mereka adalah Holy Knight. Jadi kebetulan sekali ia sedang tersesat. Namun, Diane yang melihat anak itu yang terlihat biasa-biasa saja, bertanya ke Tina, apakah itu anak yang ia maksudkan? Lalu Tina membenarkannya, dan perasaan tentang makhluk bahaya memang berasal dari anak itu. Mendengarnya, Charlotte pun langsung mencoba mengkonfirmasi dengan bertanya kepada anak itu tentang sebuah kode yang telah dibagikan kepada semua orang di kota untuk keadaan darurat. Jadi sekarang katakan kode itu. Namun dengan terbata-bata, pangeran kedua mencoba beralasan dengan mengatakan bahwa ibunya lah yang mengetahui kode itu, dan ia memang sempat mendengarnya. Tapi sekarang aku lupa. Ditambah lagi sekarang aku kehilangan ibuku. Dasar pengecut. Mendengarnya, Diane ingin mengurusnya sendiri, namun Charlotte memintanya untuk tidak usah melakukannya. Karena sejak awal tidak ada kode semacam itu, ujarnya sembari menerjang ke arah pangeran kedua. Namun dengan mudahnya, pangeran kedua bisa memblokir serangan itu menggunakan mulut di tangannya. Tapi ia terkejut karena makhluk rendahan seperti kalian bisa melihat menembus penyamaranku. Lalu, mereka berdua pun langsung terpental beberapa langkah. Dan pangeran kedua pun mengejek Charlotte. Karena ia tidak pernah mendengar ada jalang sepertimu. Jadi siapa kau sebenarnya? Namun Charlotte tidak menanggapinya dan meminta Diane untuk menjaga Tina. Lalu seketika Charlotte kembali menerjang ke arah pangeran kedua, namun sayangnya dengan mudah pangeran kedua menghindar dengan melompat ke atas dan langsung memunculkan mulut yang sangat besar di bawah Charlotte. Tapi dengan mudah Charlotte langsung menghancurkan gigi tajam yang mengurungnya. Lalu pangeran kedua yang melihat itu memujinya karena bisa menghancurkan taring-taringnya, yang berarti kau cukup terampil. Tapi aku tahu kau bisa bertahan melalui. Namun tiba-tiba saja ia terdiam dan berkata, apa-apaan ini? Mengganggu kesenanganku saja. Dasar para serangga. Terlihat akar-akar pohon yang menahan pergerakan taring-taringnya. Dan ternyata orang yang mengendalikan akar-akar itu adalah Tina. Lalu Tina mengatakan bahwa ini adalah kerajaan Aslan. Jadi aku tak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja di negaraku. Jadi aku akan menghentikanmu dengan semua kemampuan yang aku miliki, ujarnya sembari memunculkan golem kayu miliknya. Melihatnya, pangeran kedua berkata, kupikir menjatuhkan Oscar dan White Alphals adalah segalanya. Tapi ternyata ada begitu banyak hal yang menggangguku. Lalu ia pun memunculkan lingkaran sihir di bawah kakinya dan berujar di dalam hati. Menyebalkan sekali melihat makhluk rendahan ini bertingkah. Seolah-olah mereka hebat. Tapi hal yang paling menggangguku sekarang adalah kekuatan besar dari tempat itu. Jadi apakah itu dari Oscar atau White Alphal? Tidak, ini sepertinya dari orang lain. Lalu ia mengatakan, jadi inilah alasanku mengapa tidak suka orang dari tempat ini. Ya meskipun begitu, aku tidak terlalu peduli, karena aku hanya tinggal menghabisi siapa saja yang berani melawanku, ujarnya. Sembari mengarahkan tinjunya ke depan hingga memunculkan banyak taring yang langsung menghancurkan para golem kayu. Dan membuat Diane, bahkan Charlotte,
sedikit terpukul mundur. Melihatnya, Tina langsung membantu dengan memberikan buff kepada pedang Charlotte, hingga membuat pedang Charlotte memunculkan energi biru yang berkobar-kobar, dan seketika, Charlotte langsung menebaskan pedangnya ke arah pangeran kedua hingga langsung menghancurkan taring-taring itu. Lalu masih terus melesat ke arah pangeran kedua, namun dengan senangnya, pangeran kedua malah meremehkan serangan itu. Ia pun langsung mengeluarkan taring-taring berwarna merah yang berhasil memblokir serangan Charlotte lalu. Ia malah langsung meluncurkan serangan duri-duri ke arah Tina dan yang lainnya. Tapi dengan santainya, Tina langsung mengerahkan akar dan golem kayu miliknya untuk menahan serangan itu. Dan Charlotte yang melihat ada kesempatan, ia langsung meloncat ke atas, lalu mempersiapkan serangan keduanya yang langsung mengarah ke pangeran kedua hingga berhasil membuatnya kewalahan. Lalu dengan nafas yang mulai tidak beraturan, ia berujar di dalam hati, sial. Orang-orang ini lebih baik dari yang aku kira, dan sekarang aku tidak punya banyak waktu karena bala bantuan pasti akan segera tiba. Namun sepertinya mereka sudah ada di sini. Lalu, Alan yang ada di belakangnya berkata, senang bertemu denganmu kakak, namun dengan kebingungan pangeran kedua, malah menganggap bahwa Alan adalah ayahnya. Mendengarnya Alan menjelaskan bahwa ayah ada di belakangmu. Namun saat pangeran kedua menoleh, ia hanya melihat Tina dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja ia terkejut, karena melihat hal yang tak pernah ia bayangkan. Lalu Alan menasehatinya, bukankah ibumu sudah mengajarkanmu untuk tidak mudah percaya pada orang asing? Ujarnya, sembari memunculkan Raja Skeleton yang langsung ingin menangkapnya. Lalu Sin berpindah ke Hans yang menangis setelah selamat dari para undead. Ia menyesal, karena langsung menyetujui misi yang diberikan oleh Alan untuk menyelidiki lokasi warp vampir. Tapi, ia tidak bilang bahwa vampirnya akan berdiri di atas warp. Mendengarnya, White Alphals memintanya untuk tenang, karena apa yang harus ditakutkan saat aku berada di sini. Hans membalas, benar aku saja masih hidup, berkat dirimu putra mahkota. Namun White Alphals mengatakan, tidak seperti itu juga. Tapi, apakah makhluk itu adalah perbuatan dari Alan? Ujarnya yang sedang melihat Raja Skeleton. Lalu Hans membenarkannya, karena bahkan Alan telah menjatuhkan seekor naga dengan menggunakan makhluk itu. Namun dengan sedikit ragu-ragu, White Alphals bertanya Oscar, apakah makhluk itu sama seperti yang aku pikirkan? Oscar menjawab, benar sekali, yang mulia itu adalah Raja Skeleton yang dulu sempat merepotkan kita. Mendengarnya, White Alphals membalas, tapi melihat Raja Skeleton yang terbuat dari kekuatan suci sedikit terasa aneh. Namun tiba-tiba saja ia terkejut karena mendengar suara dari belakangnya, yang ternyata adalah para undead yang kembali muncul dari Warp Gate. Melihat hal itu, White Alphals mengatakan bahwa sepertinya mereka ini tidak tahu kapan harus berhenti, dan jika dilihat dari jumlah kekuatan sihir yang ia gunakan, sepertinya aku yakin ia adalah vampir peringkat pertama. Namun, saat White Alphals mencoba untuk memprovokasinya, makhluk itu malah tertawa, yang membuat White Alphals menganggapnya sudah gila. Lalu makhluk itu mengatakan bahwa ia sekarang sudah tahu. Ia pun mengarahkan tangannya ke Raja Skeleton dan kembali berkata, wah, pemandangan yang luar biasa. Sihir dan kekuatan suci bersatu dalam harmoni. Namun pasukannya memberitahukan posisi Ruffle yang telah dikalahkan. Mendengarnya membuat White Alphals ternotis dan membuatnya bingung dengan apa maksudnya dengan Ruffle. Namun makhluk itu masih kagum, karena ia telah melihat kekuatan yang dapat mengalahkan vampir peringkat pertama. Tapi pasukannya meminta Count Temon untuk segera pergi dari sana. Namun tetap saja, Temon tidak mempedulikan perkataan pasukannya, dan malah berkata, kebenarannya sudah tepat berada di depan mataku. Jadi apa kau percaya bahwa seekor peliharaan lebih dari tuannya, dan kekuatan besar yang melampaui dimensi? Jadi aku akan menjadikannya milikku. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.